segera diperkenalkan kepada para narasumber dan juga partisipan kita. Ini berjumlah ribuan nih, ada yang ikut streaming lewat YouTube ya, Bu Alim. Mungkin waktu saya langsung persilahkan kepada Bu Alim untuk mengambil alih mengisi materi, di mana materi yang diberikan kepada Bunda Alim Salama yaitu Pancasila ditinjau dari aspek politik. Ibu silahkan. Baik. Dengan hormat disilakan Bu Alim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut bergabung dalam webinar kali ini. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Lambang yang telah berkenan juga masih menemani kita sampai pada saat ini. Terima kasih banyak, Prof. Kemudian Mas Dias dari Jogja. Ini senior saya. Ini saya ke bagian yang paling terakhir. Kayaknya materinya semua sebenarnya sudah dikupas gitu, dari awal sampai akhir semua udah dikupas oleh kawan-kawan. Tapi oke lah, saya kebetulan. Gak apa-apa Bu Alim, gak apa-apa. Karena kami rindu dengan suara Bu Alim ini. Ya, salam rindu juga dari Malaysia ini. Saya dalam kesempatan ini diberi materi tentang tinjauan Pancasila dari perspektif politik gitu ya. Saya benar-benar akan berbicara dari tinjauan perspektif politik, tetapi kita jangan lupa bahwa dalam hal ini panitia meminta kepada kita untuk mengkaitkan hal ini dengan bagaimana kemudian pilihannya dengan new normal kan begitu. Jadi ketika berbicara ini tentu saya tidak bisa terlepas dari berbicara tentang demokrasi di tengah-tengah pandemi begitu ya. Jadi akibat pandemi ini masyarakat dunia dipaksa tinggal di rumah. Kita semuanya merasakan, termasuk saya salah satunya juga merasakan bekerja dari rumah, kemudian urusan kampus juga dari rumah, hingga bahkan yang sangat-sangat mungkin banyak pro kontra ini adalah beribadah juga harus dilakukan dari rumah. Terkecuali bagi mereka yang memang harus beraktivitas di luar rumah. Perubahan ini tentu dirasakan oleh sebagian, khususnya bangsa kita, ini dianggap sangat ekstrim sekali, memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat, gitu ya. Dan ini tentu saja akan mengkait kepada semua sektor-sektor dalam kehidupan. Baik itu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan perubahan ekstrim ini telah memberi dampak yang sangat besar. Jadi, mari kita akan melihat nanti kemudian bagaimana peranannya Pancasila, kan begitu, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kemudian bagaimana kaitannya dengan kita tetap menjaga demokrasi kita untuk tetap berjalan. Karena kalau berbicara tentang perspektif politik, saya tidak bisa terlepas dari bagaimana kaitan dengan nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak gitu loh. Di negara kita sebentar lagi menurut Perpu nomor 2 tahun 2020 ini nanti telah ditetapkan bahwa tanggal 9 Desember tahun 2020 akan dilaksanakan secara pilkada secara serentak. Ini sebelumnya kemarin ditetapkan pada tanggal 23 September gitu untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 wali kota gitu. Nah, ini pasti akan terkena dampak daripada adanya COVID-19. Lalu kemudian ketika berbicara pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia ini, hingga saat ini kita masih belum bisa memprediksi sampai sejauh mana atau sampai kapan keberlangsungan atau COVID-19 ini akan bisa teratasi di negara kita, utamanya di Indonesia. Kalau kita berbicara Pancasila, maka kita berbicara di Indonesia gitu ya. Di satu sisi, negara dihadapkan pada kehidupan demokrasi yang tetap harus terus berjalan gitu ya, demi menjaga keberlangsungan kedaulatan rakyat. Maka demokrasi harus tetap berjalan dalam kondisi apapun itu gitu ya. Lalu karena itulah maka sikap optimis untuk menjalankan demokrasi ini menjadi pilihan di tengah wabah yang sekarang sedang terjadi di negara kita. The question is, why the choice must be to implement a new normal life, kan begitu. Lalu apa yang harus kita yang harus kita lakukan? Nah, kita coba lihat dulu
new normal itu yang seperti apa? Jadi new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, akan tetapi ini juga ditambah dengan menerapkan protokol gitu ya, menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan tentunya gitu. Nah, kita dari situ saja kita udah tahu semua bagaimana bangsa kita kemarin gitu ya, mulai dari awal merebaknya COVID-19 di negara kita, pemerintah sudah begitu luar biasa berusaha, tetapi kita juga boleh melihat bagaimana warga negara kita juga dalam hal ini melihat pro kontra sendiri yang terjadi di dalam masyarakat kita. Jadi bangsa ini memang harus bangkit apapun alasannya bagaimana menjalankan demokrasi di tengah wabah pandemi ini. Maka wabah pandemi yang secara global memiliki tantangan khusus yang belum pernah dialami oleh bangsa manapun gitu. Ketika kita akan berbicara tentang bagaimana itu pilkada nanti dalam posisi ini gitu. Kemudian seluruh dunia tentu sekarang sedang mencoba untuk trial and error gitu ya. Kita belajar dari yang sukses, kita juga belajar dari yang gagal, dan semua negara termasuk penyelenggara pemilu di seluruh dunia ini belum pernah punya pengalaman menghadapi pemilu atau pilkada dalam situasi wabah seperti ini. Nah, oleh karena itulah maka pertama kali kita ini gimana ya, apakah kita harus bersyukur gitu kalau kemudian kita menjadi saksi sejarah dunia, kita akan melaksanakan sebuah pilkada atau melaksanakan pilkada dalam kondisi ini. Nah, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 nanti menjadi tantangan tersendiri bagaimana pelaksanaan demokrasi di era ini gitu. Selain menjamin tadi keberlangsungan kedaulatan rakyat, pelaksanaan pilkada juga perlu menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian kenapa new normal ini kemudian harus menjadi sebuah pilihan, kan begitu. Jadi saya rasa memang hal yang paling mendasar yang melatar belakangi pemerintah kita kemudian ingin dengan memilih new normal atau kehidupan yang normal ini, ya salah satu yang paling mendasar yang melatar belakanginya adalah perekonomian yang memang kondisinya mulai terguncang begitu. Sehingga begitu banyak terjadi ketidakstabilan di dalam negara kita. Nah, oleh karena itu dari kondisi yang mulai berguncang dalam sektor ekonomi ini tentu saja juga dari sektor-sektor yang lain, baik itu sektor pendidikan. Kita sudah merasakan sendiri begitu banyaknya guru-guru yang kita dengarkan keluhan-keluhan bagaimana tentang daring, kemudian bagaimana belajar online dan yang lain sebagainya. Ini kan harus difikirkan oleh semua, baik itu pemerintah maupun bangsa sendiri gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar bisa menjudge bahwa ini tidak cocok diterapkan, tapi bagaimana? Mari kita sama-sama berpikir mencari solusi yang terbaik untuk bangsa kita, kan begitu. Kreativitas anak bangsa atau kreativitas dari sumber daya manusia ini dalam situasi ini tentu kita sama-sama teruji gitu loh. Apakah kita masih bisa survive dalam kondisi pandemi COVID-19 ini gitu. Lalu berbicara yang lain lagi yang melatar belakangi adanya pilihan new normal ini tentunya ketika anggaran yang cukup terbatas. Tadinya kan kita nggak pernah berpikir di bangsa kita ini bahwa tahu-tahu gitu ya, tahu-tahu ada COVID-19 gitu. Dan ini sebelumnya kan tidak pernah terpikir bahwa akan ada dana yang dipergunakan untuk itu. Nah, ini jadi banyak hal yang melatar belakangi kenapa kemudian kita harus di Indonesia harus menerapkan new normal. Lalu saya rasa pokok-pokok lain atau hal-hal lain yang dianggap sangat penting dalam situasi ini, saya mungkin sedikit menawarkan sesuatu ya dalam pemikiran saya ini, mohon maaf, dalam pemikiran saya. Ini kita pemerintah bersama dengan warga masyarakat, tapi utamanya pemerintah ya, karena pemerintah dalam sisi politis yang mengambil kebijakan, yang kita mempercayakan kepada pemerintah kita sebagai pengambil kebijakan, tentu ini harus ada satu kata yang sama, satu kata yang selaras, atau bahasa lain lebih mudahnya lagi, harus ada narasi tunggal yang sama untuk mengambil sebuah kebijakan. Kita melihat di bangsa kita seperti kemarin, anggaplah Jakarta ini mau menerapkan lockdown, tapi ternyata ini masih belum bisa diterima oleh pemerintah pusat. Salah satu contoh, mungkin ini hanya sekedar contoh saja. Nah, ini harus ada satu kesamaan suara antara pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah dalam pengambilan sebuah kebijakan. Ini kalau dari sisi politisnya. Jadi masyarakat ini tidak akan berpikir banyak
saya ini harus ngikutin siapa gitu. Saya harus mengikuti pemerintah pusat, saya harus mengikuti pemerintahan saya, atau saya harus mengikuti siapa gitu. Saya mohon maaf mungkin sedikit sharing kondisi di Malaysia ya. Kebetulan memang saya ada di Malaysia, saya sedikit sharing saja tentang lockdown. Jadi lockdown di Malaysia itu dari Perdana Menteri mengeluarkan pengumuman bahwa pada tanggal 18 Maret sampai 31 Maret pada waktu itu fase pertama, ini Malaysia menerapkan lockdown. Dan lockdown ini berlaku untuk semua wilayah, untuk semua negeri. Negeri Johor Bahru, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, negeri Penang, dan seterusnya ini sama. Nah ini yang saya maksudkan tadi, adanya satu kesatuan yang sama dari pemerintah pusat kepada negara kita gitu. Ini kan cerminan daripada bagaimana kebijakan sebuah kebijakan dalam hal politik akan diambil ketika kita akan lari kepada bagaimana pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi ini, kan begitu nanti arahannya. Tapi saya mendengar dari Menteri Kesehatan, mereka siap mendukung sepenuhnya gitu ya. Mereka siap mendukung sepenuhnya bagaimana pilkada sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2020 yang akan dilaksanakan rencananya nanti pada tanggal 9 Desember. Mereka akan mendukung sepenuhnya bagaimana mereka mempertajam protokol kesehatan yang akan disiapkan dan bagaimana jajaran kesehatan dan Kementerian Kesehatan di lapangan lebih kuat dalam hal proses dukungan gitu ya. Dan ini harus transparan. Yang kedua ya, selain kita harus memiliki satu kesamaan, yang kedua harus ada transparan atau keterbukaan antara pemerintah gitu, pemerintah dengan rakyat tentunya. Dan gerak cepat yang harus diambil saya rasa dalam sebuah kebijakan itu sangat diperlukan sekali dalam kondisi ini gitu ya. Memang di Malaysia penduduk sangat sedikit ya kalau dibandingkan di Indonesia yang hampir 260 juta. Malaysia ini hanya 54 juta, sekitar 54 juta saja penduduk Malaysia. Sehingga kami walaupun di lockdown, tentu kami aman-aman saja, kami merasa senang, bukan senang dalam artian apa, karena tentu saja antisipasi untuk tidak tertular itu akan lebih, proteknya sangat tinggi ya, dalam artian bahwa kami di lockdown itu, apalagi saya yang dalam lingkungan kampus, saya tidak bisa sama sekali keluar dari lingkungan kampus, pintu gerbang kampus semuanya dikunci, kita tidak diperkenankan untuk keluar kecuali hanya urusan kesehatan gitu ya, dan itu harus sangat ketat sekali. Nah ini loh yang harus tadi mendapatkan sebuah perhatian yang lebih dari pemerintah kita gitu ya. Lalu kemudian selain daripada itu, pemerintah termasuk dalam hal ini penyelenggara pemilu ditambah dengan gugus tugas COVID-19 itu saya rasa secara prinsip semuanya juga siap mendukung dengan pelaksanaan pilkada serentak ini, sehingga tidak kalah pentingnya bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif. Kita sama-sama optimis bahwa pilkada itu akan kita bisa laksanakan dengan cara yang baik, dengan adanya keterbukaan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mental bangsa. Mental bangsa yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila, karena tadi kita berbicaranya ini sisi new normal dilihat dari bagaimana Pancasila itu sendiri memandang ini. Saya rasa ketika kita sudah berbicara tentang pelaksanaan Pancasila, anak di Indonesia itu baru lahir saya rasa sudah Pancasilais gitu ya. Bagaimana menerapkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ketika anak lahir itu, mohon maaf, untuk agama Islam, anak lahir itu langsung diazani oleh orang tuanya. Itu kan berarti penanaman langsung gitu ya, penanaman langsung nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Maka saya memang agak sedikit tertarik dengan istilah kawan-kawan panitia yang mengambil judul itu membumikan. Saya tadi juga udah mendengar dari Pak Hashim ya, kajian tentang membumikan. Entahlah ini hanya pikiran saya sendiri gitu. Ketika membumikan itu sesuatu yang ada di atas kemudian harus diturunkan ke bawah. Ini saya yang memahaminya. Saya minta maaf gitu. Ini karena sharing gitu. Saya rasa webinar ini untuk juga sharing pemikiran gitu. Kalau membumikan itu misalnya sesuatu di atas kemudian harus dibumikan untuk direalisasikan atau untuk dilaksanakan. Saya rasa Pancasila itu karena nilainya itu sudah digali dari akar budaya bangsa, berarti setiap jiwa, setiap manusia yang hidup di Indonesia, yang saya maksudkan adalah warga negara Indonesia, saya rasa mereka tentunya ada nilai-nilai sebuah kesadaran, karena memang Pancasila tadi kembali digali dari akar budaya bangsa, tidak dari yang lain gitu lah. Oleh karena itu ketika membumikan kayaknya malah justru kayak menurut saya loh ya, ini ada satu yang agak miss buat saya Pak, karena itu tadi kembali bahwa Pancasila itu digalinya justru dari akar budaya bangsa, dan itu sudah ada.
Hanya founding father kita hanya merumuskan, karena memang sudah ada sebelumnya, kemudian tinggal dirumuskan, kan begitu. Contohnya tadi kegotong royongan ada sejak dulu, bahkan sebelum bangsa ini terbentuk sudah ada nilai kegotong royongan dan memang sudah mengakar gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Pancasila kemudian masih tetap bisa menjadi ruh atau menjadi jiwa dari roda pemerintahan gitu? Apakah Pancasila masih bisa dijadikan sebagai pandangan hidup bagi bangsa? Kemudian apakah Pancasila ini masih dijadikan satu-satunya kiblat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Dan masih banyak lagi, saya rasa puluhan pertanyaan yang muncul di benak kita dalam keterkaitan dengan bagaimana membumikan Pancasila ini gitu ya. Jadi kalau saya dulu pernah ingat ya, mengajar di kelas PKN itu, saya bilang ketika Anda parkir dengan baik, maka Anda Pancasilais gitu. Ketika Anda parkir itu tidak menyusahkan teman-teman yang lain yang ingin parkir, Anda bersusun rapi ketika parkir, itu saya rasa Pancasilais. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sangat amat sederhana, karena memang Pancasila sendiri itu sudah ada di dalam diri bagi bangsa Indonesia, saya rasa seperti itu. Jadi sebenarnya karena Pancasila sebagai suatu dasar negara, maka sudah otomatis secara tidak langsung setiap sektor kehidupan ini, baik itu sektor pendidikan, sektor politik, sektor apa saja, ya harus semuanya kembali kepada nilai-nilai Pancasila begitu. Dan mari kita cermati bersama-sama, adakah kira-kira di bangsa kita itu satu persoalan atau satu permasalahan di bumi tercinta di Indonesia itu yang tidak kita temukan jawabannya di dalam nilai-nilai Pancasila? Saya rasa tidak ada. Bahkan termasuk hal yang sangat kecil dalam kehidupan di Indonesia itu semua terjawab dengan adanya nilai-nilai dari Pancasila itu. Tinggal bagaimana kita kemudian mencoba ini menanamkan nilai-nilai itu. Kemudian kalau di dalam bahasa yang lain ya, selama Pancasila itu masih dipegang teguh, masih dihayati, masih diyakini, mungkin kalau dalam bahasa agama ini diimani gitu ya, diimani dan kemudian diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia, maka tidak ada sesuatu yang tidak indah keberlangsungan hidup di negara kita itu gitu ya. Nah, karena itu dari sana akan lahir ekonom yang Pancasilais, kan begitu. Kemudian jadi dokter, kalau lulusan mahasiswa kedokteran ya Anda akan keluar dari fakultas kedokteran menjadi dokter yang Pancasilais. Anda akan menjadi pengusaha yang Pancasilais, menjadi ustadz yang Pancasilais, kan begitu. Saya rasa apapun profesi kita, selama kita masih memegang teguh nilai-nilai Pancasila, itu pasti kita insya Allah akan aman gitu ya. Itu bahasanya yang saya dengar tadi dari Pak Hasim gitu. Jadi saya rasa kembali lagi, mari kita sama-sama berpegang teguh kepada Pancasila, lalu kemudian untuk menghadapi pilkada yang akan datang, untuk menghadapi kehidupan politik yang berkembang sudah sangat luar biasa di Indonesia, ini yang paling aman adalah kembali kepada nilai-nilai Pancasila yang betul-betul kita junjung bersama. Ini memang ada hal yang kadang-kadang kita berpikir ini sebenarnya mudah, tetapi mungkin sebagian orang juga berpikir ini sangat sulit sekali. Bagaimana menciptakan keadilan? Keadilan itu akan tercipta apabila manusia-manusia Indonesia yang harus mewujudkan keadilan itu tetap berlandaskan kepada ketuhanan. Oleh karena itu, maka sila pertama itu disebut sila yang menjiwai dari sila-sila yang lainnya. Saya rasa saya tidak perlu panjang lebar. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab, akan lebih hidup lagi kalau diskusi ini kita laksanakan berikutnya. Terima kasih Bu Suryaningsih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Alim atas pencerahan yang diberikan kepada kita semua.